Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar penting yang akan membuat kamu kaget dan terharu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagis semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Sagis semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Kabar penting yang akan membuat kamu kaget dan terharu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, ya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita lihat, wow, di sini ada victory in some endeavors. Akan ada kemenangan ya. Sebentar. Akan ada kemenangan yang akan kamu dapatkan di sini. Kemenangan tentang apakah itu? Ya, tentang percintaan, tentang finansial, ya, tentang kebahagiaannya kamu, ya, rezeki yang berlimpah, atau di sini kamu memenangkan project, memenangkan lelang gitu ya, atau memenangkan hati seseorang, memenangkan cinta seseorang, ya bisa saja. Oke, banyak hal nanti yang akan membuat kamu ngerasa, ya, ini hari kemenangan aku. Mungkin bagi kamu yang puasa selama bulan Ramadan, nah ini adalah hari kemenangan kamu. Beberapa hari lagi ya, itu akan menjadi hari kemenangan kita semua ya, umat muslim. Ini ada ada pay attention to your health. Di sini kamu akan benar-benar nantinya mungkin apa ya, kayak merasa kayak ya perhatikanlah tentang kesehatan kamu. Karena nantinya ya mungkin kalau kamu capek, ya mungkin sakit. Dan ada pun yang sesuatu hal yang berlebihan nantinya kamu lakukan, itu berefek kepada diri kamu juga, kesehatan. Jadi kamu harus benar-benar bisa merasakan, "Oh, apa yang harus aku lakukan? Ini bisa nggak? Ini tidak." Gitu, kamu bisa. Ya, seperti itu. Ini juga merupakan suatu indikator untuk bisa membuat kamu bisa memenangkan semuanya, gitu loh. Oke? Dan aku juga melihat beberapa dari kamu akan bisa sembuh ya, bisa sembuh dari semua kesedihan, bisa sembuh dari semua kekecewaan, kesakitan ya, akan bisa sembuh. Kamu akan bahagia. Mungkin mungkin juga ya, beberapa dari kamu itu kayak bisa move on ya, move on. Ini ada fire woman, dealing or relationship with a woman with blonde. Nah, ini ada juga beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan seseorang yang mungkin punya perbedaan yang cukup luar biasa. Berbeda warga negara, kultur dan budaya, ya. Atau mungkin dia seorang bule, orang di luar negeri, terus kamu kenalan tuh di sosial media, ya. Dan ternyata ada kedekatan yang cukup luar biasa dan bisa saja kamu memenangkan hati dia dan dia memenangkan hati kamu. Dan mungkin terciptalah sebuah hubungan antara kamu dengan dia. Walaupun awalnya itu ada hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan, mengecewakan, itu pasti ada. Karena apalagi kalau hubungan jarak jauh, itu kayak, ya intinya, bukan rumit ya, itu akan dibuat rumit, bukan rumit ya, dibuat rumit oleh kita sendiri. Karena kalau cinta, itu kita kan menggunakan perasaan. Ada perasaan takut, perasaan, kuatir, perasaan, ya, nah makanya di situ nantinya ada saling menuduh, saling tidak percaya, ya. Jadi itu yang membuat kamu ngerasa ya ada koneksi kamu, tapi dia akan bisa memenangkan hati kamu, atau kamu bisa memenangkan hati dia nantinya. Semua akan membaik, walaupun nantinya ada hambatan halangan, ya pasti akan membaik nantinya. Ya, semoga aja dia akan menjadi jodoh kamu ya. Di sini ada Vidar, karena di sini ada kemenangan. Someone you know is undependable and insecure. Aku melihat seseorang ini akan bisa membuat kamu itu kayak ngerasa, ya, awalnya sih ada keadaan mood kamu yang tidak baik, tapi hadir seseorang ini yang membawa perubahan pada kamu. Dia akan bisa membuat kamu bahagia, tersenyum, tertawa, ya. Ininya akan ada hadir seseorang nantinya, ya. Mungkin dia ini yang benar-benar kayak bisa merubah hidup kamu, ya. Di sini ada 11, a long journey. Kamu akan, oh ini ada juga ya yang akan melakukan perjalanan panjang.
ya mungkin ada yang mau pulang kampung, mudik ya, ketemu dengan keluarga. Terus, ini juga akan memenangkan hati majikan kamu juga ya, di mana kamu akan mendapatkan cuti untuk bisa melakukan perjalanan menuju kampung halaman ya. Seperti aku sekarang ini kan aku udah di kampung nih, udah di kampung halaman ya. Oke, ini jadi, eee, dan aku juga melihat sesuatu terjadi juga ya, di mana kamu akan merasa, eee, ada suatu hal yang berakhir. Ada pertemuan dan ada juga perpisahan di sini. Di mana mungkin, apa ya, kayak kamu punya hubungan dulunya dengan yang lain. Terus hubungan itu harus kandas, harus harus ditinggalkan lah. Kenapa? Karena mungkin saja kamu dengan dia tidak berjodoh. Jadi kita harus punya pikiran seperti itu. Jangan pikiran disakiti, jangan pikiran dikecewakan. Tapi pikirkan bahwasanya dia bukanlah yang terbaik. Bahwasanya Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang lebih indah nantinya ke depan. Ya, mungkin saja akan ditemukan dengan orang yang tepat, orang yang bisa membahagiakan kamu ya. Walaupun awalnya itu kayak penuh perjuangan ya. Di sini aku melihat ada words. Someone is trying to come between you and friend. Nah, ada seseorang yang akan mencoba masuk ke dalam hidup kamu di antara kamu dan seseorang. Ya. Dan ini sesuatu yang kamu inginkan sebenarnya. Ya. Mungkin saat ini ada ya orang yang mulai mendekat ke kamu, tapi kamu tidak menyukai dia. Nah, tapi kamu menyukai yang lain. Nah, ternyata inilah kemenangan yang kamu dapatkan. Orang yang kamu sukai itu juga menyukai kamu ya. Luar biasa ya. Kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apakah yang akan terbaca di sini? Ceritanya. Semoga aja ada juga seseorang yang mungkin awalnya jadi teman, tapi dia punya rasa yang cukup luar biasa ke kamu ya. Sehingga akhirnya terbentuklah sebuah relationship yang begitu cukup ya, unik lah ya. Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari kartu tarot ini tentang kabar penting itu. Oke. Sini ada The Star. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Ini ada Aquarius. Oh, ada Leo, ada The Hermit. Oke. Virgo ya, Aries, Leo, Sagi dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di sini di kartu The Star ya, ada doa-doa kamu akan terkabulkan. Contoh mungkin aku pengen punya pekerjaan yang baik. Aku pengen lepas dari orang toksik gitu ya. Atau aku pengen menemukan orang yang benar-benar bisa mencintai aku dengan tulus ya. Jadi harapan kamu satu persatu akan terwujudkan. Semoga ya. Karena di sini ada kemenangan. Kamu akan memenangkan doa kamu ini ya. Itu akan terkabulkan. Dan aku juga melihat ya, mungkin kamu ngerasa ada sih orang-orang yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Itu juga membuat kamu kaget. Kenapa? Karena dia meninggalkan, dia yang menjauhi kamu ya, dia yang menyakiti kamu ya, dia yang menghadirkan orang ketiga, justru dia yang akan kembali lagi ke kamu. Ya, seperti ada sebuah harapan. Dia merasa ada harapan untuk bisa bersama dengan kamu. Ya, karena mungkin apa ya, dia mendapatkan petunjuk-petunjuk. Petunjuk itu apa? Mungkin ternyata orang yang dia hadirkan di antara kamu dengan dia ya, orang ketiga ya, itu adalah orang yang sudah menyakiti dia, yang hanya menipu dia. Sehingga itu petunjuk juga, ternyata orang ketiga ini tidak baik buat aku. Hanya kamulah yang terbaik. Hanya kamulah yang bisa memahami aku. Itu baru dia sadari saat dia merasakan kekecewaan dari orang tersebut gitu loh. Tapi kalau mungkin hubungannya baik-baik saja ya dia mungkin tidak akan merasakan. Ya, disitulah terjadilah penyesalan dari dia. Makanya dia merasa kayak, setelah aku pelajari ternyata kamu yang terbaik. Nah, juga kamu kaget ya, kaget. Karena awalnya dia benar-benar kayak udah meninggalkan kamu, seolah-olah kata-kata dia dulunya, "Aku tidak akan pernah ketemu kamu lagi, aku tidak akan pernah berhubungan sama kamu lagi." Ternyata ya, dia makan omongannya sendiri, menjilat air ludahnya sendiri, ya, itu. Sehingga akhirnya ya dia datang lagi ke kamu. Oke. Ini ada King of Wands. King of Wands adalah ya apa ya, sebuah hal yang membuat kamu itu kayak apa ya, kamu punya kemauan cukup kuat di sini. Kamu itu menggambarkan seorang pemimpin yang percaya diri gitu loh. Ya. Jadi kamu itu akan bisa
kayak menemukan pekerjaan yang tepat. Mungkin kamu ingin naik jabatan nih. Nah, itu akan bisa kamu dapatkan. Karena profil kamu saat ini itu udah menggambarkan ketekunan, kepercayaan diri ya. Kamu serba bisa di sini. Oke? Nah, dan ini ada Four of Wands, satu kebahagiaan. Four of Wands, kebahagiaan, kesejahteraan ya. Kamu akan merasakan kalau sebentar lagi kamu akan merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan bertemu dengan mungkin ya, dengan seseorang kamu cintai, dengan keluarga, di mana kamu tadi yang aku katakan ya, mendapatkan izin dari atasan kamu untuk pulang ke kampung halaman ya. Nah, jadi di situ kamu akan merasakan kebahagiaan. Bertemu dengan orang yang tepat, ya kamu mungkin langsung memeluknya, langsung merasakan bahagianya ya. Ini dia. Ini sangat membuat kamu terharu. Ternyata mungkin sudah bertahun-tahun tidak ketemu, kita bisa bertemu. Dan mungkin pertemuan ini nantinya akan membuat kamu lupa untuk kembali bekerja atau apa ya begitu. Ini ada Queen of Cup. Seseorang ini punya perasaan cukup besar ya. Ini sejak dahulu sih. Atau mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah menikah ya. Pasangan kamu kembali ke kamu dan itu membuat kamu makin cinta sama dia. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu orakel. Apakah yang akan terbaca selanjutnya? Kabar penting yang akan membuat kamu kaget dan terharu. Wow, ada abundance. Oke. Ada pride. I love myself. Dan di sini aku melihat kamu itu akan mulai mencintai diri sendiri. Dan kamu juga akan melihat ya diri kamu pada setiap orang. Maksudnya itu gitu ya. Intinya kamu banyak belajar atau terinspirasi dari orang-orang. Sehingga kamu juga memperbaiki diri kamu. Oke? Dan kamu lebih mencintai diri sendiri. Karena kamu tidak ingin lagi disakiti. Kamu tidak ingin lagi dikecewakan ya. Kamu tidak ingin lagi merasakan hal-hal yang dulu pernah kamu rasakan di masa lalu ya. Tapi sekarang saat ini kamu mulai untuk menata kembali hidup kamu yang memang sudah hancur dulunya. Ya, dan itu akan bisa diawali dengan mencintai diri sendiri. Dan selanjutnya kamu akan berkelimpahan, ada abundance. Kamu akan berkelimpahan, kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ya. Kamu akan mendapatkan peluang-peluang yang tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya. Nah, di sini kamu akan dapatkan. Dan itu akan membawa kemajuan pada hidup kamu. Ya. Di sini ada doubt. I release the need to know all the answer. Kamu akan membuat ya apapun yang kamu butuhkan itu bisa jadi kenyataan. Ya. Dan kamu akan mendapat jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini membuat kamu bingung ya. Tapi saat ini kamu akan menemukan itu semua. Ini ada grip. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Ya, jadi di sini kamu memahami. I understand. Saya memahami kehilangan sesuatu itu adalah sebuah peluang untuk aku memberikan sebuah apresiasi buat aku untuk mewujudkan semua impian aku. Arti kata begini ya. Kehilangan seseorang, arti kata dia kan bukan yang terbaik. Dan ternyata kamu akan menemukan yang terbaik gitu loh. Jadi seperti itu ya pemahamannya. Jadi kamu jangan takut kehilangan seseorang. Karena kehilangan seseorang itu arti kata Tuhan menjaga kamu dari orang-orang yang tidak baik. Dan kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat nantinya. Ya, jadi seperti itu. Ini ada forgiveness. Kamu akan lebih, I honest let that harboring resentment block the flow of love. Kamu akan bisa memaafkan seseorang yang memang sudah menyakiti kamu. Walaupun mungkin ada cinta di sana, tapi dia sudah menyakiti kamu ya. Kamu tidak akan membalas dengan rasa sakit juga, tapi kamu membalas dengan kebaikan-kebaikan, dengan memaafkan dia. Ternyata dengan memaafkan itu menyadarkan dia kalau dia salah gitu loh. Ternyata dengan memaafkan dia menyadarkan bahwasanya kamu itu adalah yang terbaik. Ya, kamu tidak membalas dengan kejahatan juga, dengan dengan pembalasan dendam yang begitu luar biasa ya, enggak. Justru kamu membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini ada adversity. Di sini I accept that challenge are the best way to learn. Dan kamu akan menerima tantangan. Dan itu adalah menjadi jalan terbaik bagi kamu. Ya. Jadi tantangan-tantangan itu, masalah-masalah itu yang datang kepada kamu, ya bukan kamu merasa kayak, kenapa sih Tuhan nggak ada? Enggak. Justru kamu merasa bersyukur. Dengan adanya tantangan itu, kamu jadi merasa, wah ini jalan terbaik buat aku untuk belajar. Wah ini adalah pengalaman aku. Dan aku harus belajar dari kegagalan. Nah, jadi itu yang harus kamu rasakan. Oke? Nah,
Jadi buat teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun itu baca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.